Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Adan Alfuz Azizi dengan NIM C210, perwakilan dari kelompok 8 Ekologi Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Kelimpahan Biota Uji Kualitas Air di Ekosistem Mangrove di Belanakan Subang. Untuk para presentator, saya persilakan. Oke, izin. Di sini ada latar belakang. Ekologi perairan mempelajari hubungan organisme dengan lingkungannya di perairan tawar, payau, dan laut. Ilmu ini penting karena perairan menjadi tempat berlangsungnya berbagai proses biologis, kimia, ataupun fisika yang mendukung kehidupan. Selain itu, komponennya adalah ekosistem mangrove yang berfungsi melindungi pantai, menahan abrasi, serta menjadi habitat, daerah asuhan, dan tempat mencari makan bagi berbagai biota. Selain itu, terdapat juga komunitas plankton yang terdiri dari fitoplankton sebagai produsen utama dan zooplankton sebagai penghubung dalam rantai makanan. Komponen lainnya yaitu ada bentos, yaitu organisme yang hidup di dasar perairan yang berperan dalam dekomposisi, daur ulang nutrien, dan menjadi indikator kualitas lingkungan. Nah, pemahaman mengenai mangrove, plankton, bentos ini membantu kita menilai bagaimana ekosistem perairan bekerja dan menjaga keseimbangannya. Baik, selanjutnya ada metode yang kami lakukan yaitu pada waktunya itu hari Sabtu pada tanggal 25 Oktober 2025 yaitu pukul 7 sampai pukul 11. Tempat itu ada di Belanakan, Jawa Barat. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan bisa dilihat di sebelah kanan saya. Selanjutnya masuk kepada prosedur yang kita lakukan. Pertama, ada prosedur untuk pengambilan sampel plankton. Jadi, untuk sampel plankton ini kita menggunakan ember 10 liter dan plankton net. Jadi, kita mengambil air menggunakan ember lalu dimasukkan ke dalam plankton net dan itu diulangi sebanyak 10 kali lalu dimasukkan ke dalam botol sampel. Tidak lupa diberikan formalin. Formalin atau lugol. Lalu selanjutnya pengambilan sampel periviton. Pertama kita akan mengerik mengerik baik dari batu ataupun kayu menggunakan sikat gigi. Setelah perivitonnya ditaruh di wadah, lalu diberikan sedikit air. Setelah itu dimasukkan ke botol sampel. Yang ketiga ada pengambilan sampel neuston. Pengambilannya menggunakan saringan. Itu kita saring, lalu setelah kita mendapatkan neustonnya, kita masukkan ke dalam botol sampel. Kemudian untuk pengambilan sampel bentos, di sini kami menggunakan pipa PVC yang kami tancapkan ke perairan mangrove yang apabila substratnya sudah masuk ke dalam pipa PVC tersebut, kemudian kita saring. Hasil dari bentos yang kami dapatkan pada substrat tersebut kami masukkan ke dalam botol sampel, kemudian kami berikan formalin 10%. Selanjutnya untuk pengambilan sampel mangrove, di sini wilayah mangrove kami petakan menjadi 10 meter kali 10 meter yang kemudian Eh, pemetaan ini menggunakan transek. Pemetaan 10 kali 10 ini untuk bagian pohon mangrove. Kemudian dari wilayah 10 kali 10 ini kita lihat bagian mana yang mendominasi anakan mangrove. Kemudian kita petakan 5 kali 5. Dan di dalam peta 5 kali 5 ini kita cari bagian yang mendominasi semainya. Kemudian kita petakan 2 kali 2. Hasil pemetaan ini kami dokumentasikan untuk memudahkan identifikasi berikutnya. Lanjut untuk analisis kelimpahan plankton dengan rumus N sama dengan N kali FT per FSRC dikali ASRC per AA kali 1 per FD. Untuk kepadatan bentos yang pertama adalah D sama dengan N per K kali A. Dan untuk kerapatan jenis relatif, rumusnya DI sama dengan NI per A. Dan untuk penutup jenis relatif, RCI sama dengan CI per sigma C kali 100. Dan untuk frekuensi jenis relatif, RFI sama dengan FI per sigma F kali 100. Dan untuk indeks nilai penting, rumusnya INP sama dengan RDI tambah RFI tambah RCI. Dan untuk padatan periviton, rumusnya P sama dengan P per NA. Baik, langsung saja kita ke hasil. Di sini ada tabel parameter kualitas perairan mangrove di bagian tepi. Nah, parameter kualitas perairan di ekosistem mangrove bagian tepi menunjukkan kondisi yang masih sesuai bagi kehidupan mangrove. Suhu stabil pada 25-27 derajat Celcius dan berada pada kisaran optimal. Kecerahan 0,31 sampai 0,67 M serta kedalaman 1,15 sampai 2,03 M menunjukkan perairan relatif baik, meskipun kekeruhan bervariasi dan tertinggi di substasiun 1. Nilai pH 6,9 sampai 7,1 dan DO 6,9 sampai 86
ml menandakan kondisi kimia perairan yang mendukung organisme akuatik. Salinitas 0-5 ppt mencerminkan campuran air tawar dan payau. Secara umum, kualitas perairan masih layak bagi ekosistem mangrove. Namun, kekorohan tinggi di substasiun 1 perlu diwaspadai. Next. Selanjutnya ada komposisi biota. Pada fitoplankton untuk kelas Chloroicae itu mendominasi sebesar 53%. Jadi ada perifiton mendominasi itu ada Limnococcus simneticus sebesar 39%. Selanjutnya ada zooplankton yang mendominasi itu ada Monogonantha sebesar 36%. Lalu ada bentos yang mendominasi pada kelas Bitinia pada 50%. Selanjutnya ada Kepada-Tenekton. Nah, Kepada-Tenekton ini yang mendominasi ada di spesies Channa micropeltes. Next. Oke, baik. Lalu di sini ada grafik dari kelimpahan biota. Yang pertama, pada fitoplankton sendiri, kelimpahan tertinggi terdapat pada Basiario piscae, menunjukkan bahwa perairan tersebut subur dan stabil. Kelompok lain seperti Coro dan Saino lebih rendah, menandakan tidak ada tekanan lingkungan yang ekstrim. Lalu, pada kelimpahan tertinggi di perifiton berasal dari Zygaena topisae dengan menunjukkan pertumbuhan alga yang baik pada substrat. Kelompok lain seperti Basiario dan Coro lebih rendah, menandakan dominasi yang kuat pada alga hijau filamen. Lalu, pada grafik ketiga, zooplankton kelas Heteropteridae memiliki kelimpahan yang tertinggi, menunjukkan bahwa perairan tersebut kaya akan bahan organik dan banyak mengandung mikroorganisme sebagai makanan. Kemudian, pada grafik bentos, spesies Melanoides tuberculata paling melimpah, menunjukkan dasar perairan berlumpur dan kaya akan bahan organik. Selanjutnya, pada nilai indeks pentingnya, di sini pada NIP dari stasiun 2 pohon mangrove itu bisa dilihat jika INP-nya ini didominasi oleh Avicennia sp yang tertingginya. Lalu untuk INP stasiun 2 Semai Mangrove itu didominasi oleh Avicennia marina, dan untuk INP stasiun 2 Anakan Mangrove itu didominasi oleh Avicennia marina. Next. Berdasarkan hasil pembahasan, jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi perairan mangrove Anakan tergolong baik dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Untuk pH-nya berkisar 6,9 hingga 7,1 dan DO-nya berkisar 6,9 hingga 8,6 mg per liter. Fitoplankton didominasi oleh Bacillariio piscae, menunjukkan perairan mesotrofik eutrofik. Zooplankton didominasi oleh Copepoda sebesar 36% yang menandakan produktivitas masih tinggi. Lalu perifiton banyak berasal dari Fragillaria sp sebesar 39%, mengindikasikan kadar silikat tinggi dan perairan stabil. Lalu bentos didominasi Melanoides tuberculata sebesar 50% yang mampu hidup pada substrat berlumpur dan kaya bahan organik. Jadi secara keseluruhan, ekosistem mangrove Belanakan masih subur, stabil, dan memiliki keseimbangan ekologi yang baik. Kemudian untuk saran, berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan pemantauan kualitas perairan dan struktur komunitas biota secara berkala pada ekosistem mangrove di Belanakan, Subang, untuk mendeteksi lebih dini adanya perubahan ke lingkungan, khususnya terkait tingginya kekeruhan pada beberapa substasiun yang berpotensi menurunkan penetrasi cahaya dan memengaruhi produktivitas primer. Pengelolaan wilayah mangrove juga perlu diperkuat melalui upaya konservasi vegetasi, pengurangan aktivitas yang dapat meningkatkan beban sedimen, serta perlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan, sehingga fungsi ekologis mangrove sebagai habitat penting biota akuatik tetap terjaga dan dapat mendukung kelestarian sumber daya perairan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada para presentator. Di sini terdapat daftar pustaka yang sebagai acuan dari laporan kami. Baik, demikian pemaparan hasil presentasi laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jikalau ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, silahkan menyampaikan melalui grup WhatsApp kelompok ekologi perairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.